Warung kerupuk udang di pinggir sawah itu dulu tak pernah sepi. Uang datang deras, rumah mewah berdiri, karyawan berganti tanpa suara. Sampai satu persatu menghilang, dan kini juragannya bahkan ditolak saat melamar kerja. Inilah kisah nyata pesugihan pedagang kerupuk udang di Kebumen. Selamat datang di Jagat Demit. Membuka gerbang dunia tak kasat mata. Aku masih ingat betul, warung itu dulu cuma bangunan kayu beratap seng, berdiri miring di pinggir sawah Kebumen, yang kalau musim hujan, lumpurnya lengket sampai betis. Tidak ada papan nama, tidak ada spanduk, hanya tumpukan kerupuk udang mentah dalam karung goni, digantung seadanya di bambu. Tapi entah sejak kapan, warung itu tak pernah sepi. Pagi-pagi sekali, sebelum ayam sempat turun dari kandang, sudah ada motor berhenti. Siang bolong, saat matahari tepat di atas kepala, masih ada orang antre. Bahkan menjelang maghrib, ketika pedagang lain sudah bersiap menutup lapak, warung itu justru makin ramai. Orang-orang bilang, kerupuk udangnya gurihnya beda, bukan sekadar udang dan tepung. Ada rasa lain yang susah dijelaskan. Kok nagih ya? Begitu kata orang-orang, sambil tertawa kecil, seolah takut mengakui sesuatu yang lebih dalam. Yang punya warung itu Pak Sastro. Dulu kami mengenalnya sebagai orang pendiam. Wajahnya selalu terlihat capek. Bajunya itu-itu saja. Ia tinggal di rumah bambu. Istrinya ikut membantu menjemur kerupuk di halaman sempit. Bertahun-tahun hidupnya tak pernah lebih dari cukup. Makanya, waktu warungnya mendadak ramai, warga cuma menganggap itu rezeki yang akhirnya mampir. Wiswayahe, Pak Sastro seneng, kata orang-orang di sawah. Sudah waktunya dia bahagia. Tapi kebahagiaan itu datang terlalu cepat. Dalam hitungan minggu, karung kerupuk makin banyak. Udang yang dipakai bukan lagi udang kecil sungai, tapi udang besar yang katanya didatangkan dari pesisir. Truk kecil mulai sering parkir di pinggir jalan tanah. Bannya meninggalkan bekas dalam seperti luka di tanah sawah. Aromanya juga berubah, lebih tajam, lebih menusuk. Kadang, saat angin sore berembus dari arah warung, ada bau anyir yang bikin perut mual. Bau udang ya? Tanya orang-orang. Iya, paling udangnya banyak, jawab yang lain. Kami semua memilih percaya jawaban paling masuk akal. Pak Sastro sendiri ikut berubah. Ia tak lagi banyak bicara, tapi senyumnya sering muncul tiba-tiba. Tanpa sebab, senyum yang tidak sampai ke mata. Matanya selalu terlihat basah, seperti orang kurang tidur berhari-hari. Suatu sore, aku sempat membeli kerupuk di sana. Antreannya panjang. Pak Sastro berdiri di balik meja kayu, tangannya bergerak cepat menimbang. Wajahnya datar. Pak, kok rame terus ya sekarang? Kataku. Basa-basi, ia menoleh pelan, menatapku lama, lalu tersenyum. Rezeki mah ora anate ngerti dalan. Jawabnya pelan. Rezeki itu jalannya tidak ada yang tahu. Nada suaranya aneh. Bukan bangga, bukan senang, lebih seperti orang yang sedang menenangkan dirinya sendiri. Aku pulang membawa kerupuk. Tapi entah kenapa, sejak hari itu aku mulai merasa warung itu seperti berdiri di luar waktu. Sawah di sekitarnya tetap sepi, angin tetap berdesir, tapi di warung itu selalu ada orang. Seolah siapapun yang lewat pasti berhenti. Malam hari, dari kejauhan, lampu warung itu masih menyala. Padahal pedagang lain sudah lama gelap. Kedang, Pak Sastro sendirian, duduk menghadap tumpukan karung, seperti sedang menghitung sesuatu yang tak terlihat. Orang-orang mulai berbisik, bukan soal rasa kerupuk lagi, tapi soal dari mana semua itu berasal. Soal kenapa warung sekecil itu bisa menelan begitu banyak uang, begitu banyak pembeli, tanpa pernah banner-banner istirahat. Namun tak ada yang berani bertanya langsung. Karena di desa seperti kami, ada hal-hal yang lebih baik dibiarkan ramai dalam diam, daripada sunyi tapi mengundang bencana. Nama Pak Sastro pertama kali terdengar berbeda, bukan di warung, bukan pula di pasar, tapi di gardu ronda, tempat orang-orang desa biasa membunuh waktu, mengusir kantuk, sambil menunggu pagi datang perlahan. Di sanalah bisik-bisik itu mulai punya nyawa. Awalnya hanya celetukan ringan, diselipkan di antara bunyi cangkir kopi dan korek api. Orange, Pak Sastro kui ko ora tahu sepio. Kalimat itu diucapkan sambil tertawa kecil, seolah hanya keheranan biasa. Yang lain mengangguk, ada yang menimpali, ada yang pura-pura tidak dengar. Namun malam demi malam berlalu, dan nama itu terus muncul. Tidak lagi diucapkan keras-keras, selalu dengan suara diturunkan, seperti takut ada sesuatu yang ikut mendengar. Pak Sastro,
Nama yang dulu tak pernah menarik perhatian siapapun. Nama orang kecil, pedagang kecil, hidup kecil. Tapi kini, setiap kali disebut, ada jeda. Ada tarikan napas pendek. Ada mata yang refleks menoleh ke arah gelap. Sampeyan sadar. Orang, kata seseorang suatu malam. Suaranya serak. Dulu Deweke sering duduk di sini juga. Sekarang ora tahu. Tidak ada yang langsung menjawab. Angin malam lewat. Membawa bau sawah basah dan sesuatu yang samar. Amis. Entah dari mana. Dulu Pak Sastro memang sering ronda. Duduk diam. Rokoknya diisap pelan-pelan jerang bikara. Sekarang ia seperti menghilang dari kehidupan sosial desa. Tapi justru semakin hadir dalam obrolan. Ada yang mulai mengingat-ingat hal kecil yang dulu dianggap sepele. Dia itu sering kelihatan jalan malam. Arah sungai. Kata seorang bapak tua. Bukan cuma sekali. Sahut yang lain. Aku lihat juga. Malam Jumat. Malam Jumat. Kata itu menggantung lebih lama dari yang lain. Tak ada yang tertawa. Cak. Ada yang menyela. Nama Pak Sastro mulai dibungkus dengan ingatan-ingatan lama yang mendadak terasa ganjil. Tentang istrinya yang jarang keluar rumah. Tentang lampu warung yang tetap menyala ketika desa sudah gelap. Tentang truk yang datang subuh-subuh tanpa suara klakson risiki kok koyo enggono. Gumam seseorang. Rezeki kok seperti itu. Ada pula yang mencoba menertawakan suasana. Iri we kita iki, katanya. Iri saja kita ini, tapi tawanya terdengar dipaksakan. Tidak ada yang ikut tertawa. Yang membuat bisikan itu semakin tebal adalah perubahan nada. Jika dulu nama Pak Sastro disebut dengan heran, kini disebut dengan waspada. Bahkan kadang dengan takut yang tidak diakui. Kerupuk, enak, tapi kalimat itu sering terhenti di tengah. Tidak pernah dilanjutkan. Seolah kata berikutnya terlalu berbahaya untuk diucapkan. Suatu malam, ada yang bersumpah melihat Pak Sastro berdiri di pinggir jalan dekat sawah. Sendirian, menatap ke arah kebun bambu. Tidak membawa apa-apa. Tidak melakukan apa-apa. Hanya berdiri. Lama sekali. Kok kayak nunggu? Katanya pelan. Seperti menunggu. Sejak itu setiap kali angin bertiup dari arah warungnya, gardu ronda mendadak lebih sepi. Obrolan berhenti sendiri. Cangkir kopi diletakkan tanpa suara. Nama Pak Sastro tidak lagi disebut sembarangan. Jikapun disebut, selalu didahului dengan lirih. Ngomong-ngomong, iki antarane owet diwe. Karena di desa, ada nama-nama yang jika terlalu sering dipanggil, bisa menjawab balik. Dan malam-malam itu, banyak yang merasa nama Pak Sastro sudah mulai mendengar. Perubahan itu tidak datang pelen-pelen, tapi seperti banjir bandang yang tiba-tiba meluap tanpa hujan. Dalam waktu yang bahkan belum sempat dihitung dengan jari, hidup Pak Sastro melompat terlalu jauh dari tempat asalnya. Terlalu jauh untuk ukuran. Pedagang kerupuk udang yang dulu menimbang tepung saja harus menunggu uang kembalian. Awalnya hanya satu mesin. Mesin pengaduk adonan yang suaranya meraung dari pagi sampai sore. Orang-orang mengira itu hasil tabungan bertahun-tahun. Tapi dalam genap sebulan, mesin kedua datang. Lalu kecil, warung kayu di pinggir sawah tak lagi cukup menampung semuanya. Tembok mulai didirikan. Lantai disemen. Halaman diperluas. Uang seperti tidak pernah berhenti masuk. Pak Sastro mulai jarang terlihat membawa motor tuanya. Ia datang dengan mobil bak terbuka. Catnya masih mengkilap. Udang yang dulu dibeli kiloan, kini datang dalam peti es. Tepung diturunkan karung demi karung. Orang-orang yang dulu menertawakannya kini berdiri menunggu giliran bicara, berharap bisa ikut ke bagian kerja yang paling membuat kami terdiam bukanlah barang-barangnya, tapi caranya membelanjakan uang. Tidak ada ragu. Tidak ada hitung-hitungan panjang. Ia seperti orang yang tahu besok uang akan tetap ada. Berapapun yang dikeluarkan hari ini, Pak. Ini mahal, kata seseorang saat mengantar mesin. Ambil saja, jawab Pak Sastro singkat. Nada, suaranya datar. Tidak senang, tidak bangga. Seolah uang hanyalah benda lewat yang sebentar lagi akan kembali. Rumah bambunya dibongkar. Diganti bangunan permanen dengan pagar besi. Istrinya mulai jarang terlihat menjemur kerupuk. Pak Sastro merekrut orang untuk semua hal. Produksi, angkut, jual. Ia tak lagi bekerja seperti dulu, tapi mengawasi, berdiri sedikit jauh. Matanya sering kosong. Kami mulai berhitung dalam diam. Bahkan jika kerupuknya laku setiap hari, tetap tak masuk akal secepat itu. Terlalu banyak, terlalu lancar. Tidak ada fase seret, tidak ada jatuh bangun. Seolah usaha itu lahir langsung dalam keadaan kenyang. Rezeki deras, kata orang-orang, mencoba menenangkan diri. Tapi rezeki biasanya datang bersama capek, bersama keluhan, bersama rasa syukur yang terlihat. Pada Pak Sastro,
Semua itu tidak ada. Yang ada hanya wajah yang semakin tegang dan kebiasaan baru yang tak pernah ia jelaskan. Ia sering menghilang beberapa jam, lalu kembali dengan mata merah dan bau aneh menempel di bajunya. Bukan bau keringat, bukan bau udang, sesuatu yang lebih tua, lebih berat. Kekayaan itu juga mengubah cara orang memandangnya. Ia mulai dipanggil juragan, mulai dimintai sumbangan, mulai didatangi orang-orang yang dulu tak pernah menyapanya. Tapi, setiap kali seseorang mencoba menyinggung soal bagaimana ia bisa sampai sejauh itu, Pak Sastro selalu memotong pembicaraan. Usaha sing penting jalan, katanya. Yang penting usaha jalan. Kalimat itu terdengar seperti peringatan, bukan jawaban di gardu ronda. Hitungan hari dan uang mulai dibandingkan. Ada yang mencoba menghitung kasar, lalu berhenti di tengah karena sadar hasilnya tak masuk akal. Ada yang tertawa, tapi cepat-cepat diam, seolah takut perhitungan itu sendiri bisa mengundang sesuatu karena di desa. Kami percaya satu hal, kekayaan yang datang terlalu cepat biasanya tidak datang sendirian. Dan pada Pak Sastro, kekayaan itu datang seperti sudah menunggu lama, hanya tinggal diambil. Dengan harga yang belum kami lihat, tapi pasti akan diminta. Malam Jumat mulai terasa berbeda sejak nama Pak Sastro tak lagi sekadar bahan obrolan. Ada pola yang pelen-pelen terbentuk, meski tak pernah diakui terang-terangan. Setiap Kamis sore, aktivitas di warungnya selalu berubah. Produksi dipercepat, karyawan disuruh pulang lebih awal, dan menjelang maghrib, halaman yang biasanya ramai mendadak kosong. Lampu tetap menyala, tapi tidak ada suara mesin. Orang-orang yang rumahnya menghadap ke arah sawah mulai memperhatikan satu hal kecil. Setelah Isya, Pak Sastro sering terlihat keluar sendirian. Tidak membawa karung, tidak membawa alat, hanya mengenakan jaket tipis. Berjalan ke arah yang sama, setiap kali menuju Sungai Lukeulo. Sungai itu sudah lama dikenal warga. Airnya tenang, tapi dasarnya dalam. Ada bagian yang tidak pernah dipakai mandi, tidak pernah dipakai nyuci. Orang tua-tua bilang, arus di sana suka berputar sendiri. Malam Jumat itu sunyi, terlalu sunyi, bahkan suara jangkrik seperti ditelan angin. Dari keyohan, ada yang melihat Pak Sastro berdiri di tepi sungai. Tubuhnya menghadap air, lama sekali. Tidak bergerak, tidak menoleh. Yang membuat bulu kuduk berdiri bukan hanya pemandangannya, tapi bau yang ikut terbawa angin. Bau ini seperti darah ikan bercampur lumpur basah. Bau yang seharusnya hanya muncul saat banjir besar, atau saat ada bangkai. Tapi malam itu air sungai tampak normal. Ambune kok koyo getih, gumam seseorang di balik jendela. Baunya seperti darah. Tak ada yang berani mendekat. Sungai Lukeulo pada malam Jumat bukan tempat untuk memastikan dugaan. Semua orang memilih mengunci pintu lebih rapat, menurunkan suara televisi, dan berpura-pura tidur. Keesokan paginya, warung Pak Sastro justru lebih ramai dari biasanya. Pesanan melonjak, kerupuknya laku keras. Orang-orang menyebutnya kebetulan, tapi bau anyir itu belum benar-benar hilang. Ia menempel di udara, kadang muncul lagi saat sore menjelang malam. Malam Jumat berikutnya, pola itu terulang. Dan yang berikutnya lagi, selalu malam Jumat. Selalu arah sungai, selalu bau yang sama. Suatu ketika, seorang pemuda nekat mengikuti dari jauh. Ia bersembunyi di balik pohon bambu. Cukup jauh untuk lari jika perlu. Ia melihat Pak Sastro jongkok. Di tepi air, tangannya bergerak pelan, seperti meletakkan sesuatu ke dalam sungai. Ia tidak berani mendekat, tidak berani memastikan. Tapi ketika Pak Sastro pergi, bau anyir itu justru semakin kuat. Seolah sungai baru saja diberi makan. Pemuda itu pulang dengan tubuh gemetar. Ia tidak bercerita pada siapapun malam itu. Hanya berkata keesokan harinya, dengan suara hampir tak keluar, yen wis bau enggono, lui becik ora takon. Jika sudah bau seperti itu, lebih baik tidak bertanya. Sejak saat itu, setiap malam Jumat, Sungai Lukeulo menjadi garis batas tak kasat mata. Tidak ada yang memancing, tidak ada yang mencuci, bahkan orang yang lewat pun mempercepat langkah. Dan setiap kali angin membawa bau anyir itu ke desa, semua orang tahu, usaha Pak Sastro sedang dibayar bukan dengan uang, tapi dengan sesuatu yang lebih dalam dari dasar sungai. Setelah mesin bertambah dan pesanan datang tanpa henti, Pak Sastro mulai membuka lowongan. Tapi caranya tidak seperti juragan lain. Tidak ada pengumuman di balai desa, tidak ada tulisan ditempel di warung. Orang-orang yang akhirnya bekerja di sana merasa seolah-olah mereka yang dipanggil, bukan melamar. Pak Sastro memilih dengan cara yang sunyi. Yang datang kebanyakan orang luar, pendatang, anak-anak muda yang tidak punya sanak keluarga. Jelas di desa itu ada yang katanya baru pulang merantau gagal, ada yang numpang hidup sementara, ada pula yang sekadar lewat,
dan kebetulan butuh kerja. Pak Sastro tidak banyak bertanya. Nama dicatat. Asal ditanya sekilas, lalu langsung diterima. Kerja sing rajin wei, katanya pendek. Kerja yang rajin saja, tidak ada syarat aneh di awal. Gaji selalu dibayar tepat waktu. Bahkan sering lebih. Itulah sebabnya banyak yang bertahan. Tapi lambat laun, karyawan mulai merasa ada yang tidak wajar. Meski sulit dijelaskan, jam kerja sering molor, terutama menjelang malam Jumat. Pada hari-hari itu, beberapa karyawan diminta lembur, tapi tidak. SIM yang dipilih hanya 1 atau 2 orang, tidak pernah sama. Dan anehnya, mereka yang dipilih biasanya yang paling pendiam, paling jarang mengeluh, atau paling tampak lelah sampean. Ikut saya nanti malam, kata Pak Sastro suatu sore, menunjuk tanpa ekspresi. Tidak ada penjelasan, tidak ada alasan. Mereka yang diajak lembur malam sering pulang dengan wajah pucat. Kadang tidak masuk kerja keesokan harinya. Jika ditanya, jawabannya selalu menggantung. Capek, kurang enak badan, atau hanya menggeleng tanpa kata. Beberapa di antara mereka berhenti begitu saja. Tidak pamit, tidak mengambil gaji terakhir. Barang-barangnya ditinggal di mes kecil dekat tempat produksi. Pak Sastro hanya berkata, pulang kampung. Tapi tak pernah ada yang benar-benar melihat mereka pergi. Jumlah karyawan tidak pernah berkurang. Selalu ada yang datang menggantikan. Seolah kursi kosong itu sudah disiapkan. Nama-nama lama menghilang. Nama baru muncul. Tanpa meninggalkan bekas yang membuat ngeri. Pak Sastro seolah tahu siapa yang bisa bertahan dan siapa yang tidak. Ia jarang salah memilih. Orang-orang yang punya keluarga kuat atau sering pulang ke rumah, biasanya tidak pernah diajak lembur malam. Mereka tetap bekerja normal. Yang lain, yang sendirian, yang tak punya tempat pulang jelas, perlahan menghilang dari daftar. Suatu malam, seorang karyawan perempuan menangis di belakang rumah produksi. Ia memeluk lutut, tubuhnya gemetar. Saat ditanya, ia hanya berkata pelan, Pak Sastro, koyo milih. Seperti memilih, kata itu menyebar tanpa sengaja, dipotong-potong, dibisiki, tidak pernah diucapkan utuh di depan umum. Tapi semua yang mendengarnya langsung mengerti. Sejak itu, melamar kerja di tempat Pak Sastro tidak lagi dianggap keberuntungan. Orang-orang mulai saling mengingatkan. Jika ada saudara dari luar desa yang bertanya soal pekerjaan, jawabannya mulai dihaluskan. Kerjane akeh, tapi pikiran disik. Karena semua mulai sadar di tempo itu, karyawan bukan sekadar tenaga. Mereka adalah bagian dari hitungan. Dan setiap hitungan, suatu saat, pasti ada yang habis. Rumah itu mulai dibangun saat warga masih sibuk menghitung berapa lama usaha kerupuk udang Pak Sastro berdiri. Tiba-tiba saja, di tengah kampung yang rumahnya rata-rata, masih berdinding bata polos dan pagar seadanya. Berdiri bangunan besar, dengan pondasi dalam dan besi-besi menjulang. Truk material keluar masuk. Debu beterbangan, dan suara palu memecah pagi. Rumah siapa kui? Tanya orang-orang yang pura-pura tidak tahu. Pak Sastro, jawab yang lain, dengan nada yang tidak lagi terdengar kagum. Rumah itu tidak seperti rumah orang kaya desa pada umumnya. Terlalu besar, terlalu tertutup. Pagarnya tinggi, besinya rapat, dan begitu selesai, tidak banyak jendela menghadap keluar. Seolah rumah itu tidak ingin dilihat, tapi ingin melihat. Bagian dalamnya megah, kata orang yang pernah masuk. Lantai mengkilap, tangga lebar, langit-langit, tinggi. Tapi ada satu bagian yang selalu disebut dengan suara diturunkan. Sebuah ruangan di bagian belakang rumah, tanpa jendela, pintunya tebal, selalu terkunci. Tidak ada yang tahu apa isinya. Istri Pak Sastro sendiri jarang terlihat di luar sejak rumah itu jadi. Ia seperti menghindari percakapan. Jika ditanya soal ruangan itu, ia hanya menjawab singkat, gudang. Tapi tidak ada gudang yang dijaga seperti itu. Tidak ada gudang yang setiap malam Jumat terdengar bunyi dari dalamnya. Warga sekitar mulai menyadari, setiap malam tertentu, lampu rumah Pak Sastro tidak semuanya menyala. Hanya satu titik cahaya kuning temaram yang muncul dari balik pintu terkunci itu. Cahaya yang tidak terang, tapi cukup untuk membuat bayangan di tembok bergerak pelan. Kadang terdengar suara seperti orang berdehem, kadang seperti air dituang. Pernah suatu malam, terdengar suara lirih, panjang, seperti rintihan yang ditahan. Tidak ada yang berani memastikan. Pak Sastro sendiri berubah sejak rumah itu berdiri. Ia semakin jarang terlihat di warung. Jika muncul, wajahnya tegang, matanya cekung, dan langkahnya berat. Seperti orang yang menanggung beban yang tidak bisa dibagi. Suatu sore, seorang tetangga yang cukup dekat memberanikan diri bertanya, "Pak, rumahnya besar sekali. Semoga betah."
Pak Sastro menatapnya lama, terlalu lama, lalu tersenyum tipis. Betah ora betah, sing penting lunas, katanya. Betah atau tidak, yang penting lunas. Jawaban itu tidak membuat tenang. Malam Jumat kembali datang. Angin terasa lebih dingin dari biasanya. Dari rumah Pak Sastro, bau anyir kembali muncul, bercampur wangi kemenyan yang samar. Pintu ruang belakang dibuka sebentar, lalu ditutup lagi. Dari celah itu, terdengar suara sesuatu diseret di lantai. Anjing-anjing di kampung melolong hampir bersamaan. Sejak malam-malam itu, rumah mewah itu tidak pernah benar-benar terasa hidup. Tidak ada tawa, tidak ada suara tamu. Yang ada hanya kesunyian berat. Seperti rumah yang dibangun bukan untuk manusia sepenuhnya. Orang-orang mulai menyebutnya pelan-pelan. Bukan rumah Pak Sastro, tapi rumah itu. Rumah yang pintunya terkunci. Rumah yang lampunya menyala di malam yang salah. Rumah yang menjadi saksi bahwa kekayaan Pak Sastro bukan sekadar hasil jual beli, tapi hasil perjanjian yang setiap minggu harus ditebus di ruang yang tidak boleh dibuka siapapun, kecuali mereka yang tahu, dan mereka yang tidak akan pernah bercerita lagi. Cabang pertama dibuka tanpa banyak cerita. Tiba-tiba saja truk berangkat lebih sering, membawa kerupuk ke arah kota. Orang-orang mendengar kabarnya bukan dari Pak Sastro, tapi dari sopir yang mampir beli rokok. Sekarang ada tempat produksi baru, katanya singkat, seolah itu hal biasa. Lalu, menyusul kabar cabang kedua. Nama Pak Sastro semakin sering disebut, tapi bukan lagi dengan rasa ingin tahu. Ada jarak yang tumbuh. Ia tak pernah mengundang syukuran. Tidak ada selamatan. Tidak ada doa bersama. Seperti semua itu ingin dilewati tanpa saksi. Secara hitungan, Pak Sastro sedang berada di puncak. Uang berputar, jaringan meluas, dan kerupuk udangnya mulai dikenal di luar Kebumen. Tapi wajahnya justru bergerak ke arah sebaliknya. Kulitnya menggelap, matanya cekung, dan garis-garis di wajahnya seperti ditarik lebih dalam setiap minggu. Ia mulai sering marah tanpa sebab. Karyawan mengaku takut berada di dekatnya terlalu lama. Suaranya rendah, tapi tajam. Tatapannya tidak pernah benar-benar menatap orang. Seperti sibuk mengikuti sesuatu di belakang bahu lawan bicara. Cepet, katanya suatu kali. Padahal pekerjaan belum terlambat. Nanti Wei, katanya di lain waktu. Tapi dengan nada yang tidak bisa dibantah. Orang-orang yang dulu mudah bercanda dengannya, kini memilih menjaga jarak. Pak Sastro juga mulai sering sakit. Masuk angin yang tak sembuh-sembuh. Pusing berkepanjangan. Kadang ia terlihat duduk sendiri, memegang kepala, seperti menahan suara yang hanya ia dengar. Tapi setiap kali ditanya, jawabannya selalu sama. Kurang turu, kurang tidur. Namun malam Jumat tetap ia lewati dengan cara yang sama, bahkan lebih sering. Jika dulu hanya satu malam, kini kadang 2 malam. Bercerit-cerit, ia menghilang. Dan setiap kali ia kembali, bau anyir itu semakin kuat menempel di tubuhnya. Cabang-cabang usaha memang berdiri, tapi di dalamnya terjadi hal-hal ganjil. Karyawan di cabang kota mengeluh cepat sakit. Produksi sering terganggu tanpa sebab jelas. Mesin baru rusak lebih cepat dari seharusnya. Ada rasa berat di ruangan, kata mereka, seperti bekerja di tempat yang tidak ingin didiami. Pak Sastro tahu semua itu, tapi bukannya menghentikan. Ia justru memaksa usaha terus jalan, seolah ada sesuatu yang harus dikejar. Atau lebih tepatnya, sesuatu yang terus menagih. Suatu sore, ia berdiri di halaman rumah mewahnya, menatap bangunan yang sudah selesai, dan kabang-kabang yang terus bertambah. Tidak ada senyum di wajahnya, hanya napas panjang yang keluar perlahan. Wis adoh banget, gumamnya, sudah terlalu jauh. Kata-kata itu terdengar bukan seperti kebanggaan, tapi penyesalan yang terlambat. Karena semua orang mulai sadar, cabang itu bukan tanda kebebasan, melainkan lingkaran yang semakin rapat. Dan wajah Pak Sastro adalah bukti pertama bahwa tidak semua kesuksesan bisa ditanggung tubuh manusia, terutama jika ia dibangun di atas perjanjian yang tidak pernah memberi ruang untuk berhenti. Perubahan yang paling terasa justru datang tanpa suara besa. Tidak ada kejadian heboh, tidak ada jerit di tengah malam yang bisa ditunjuk sebagai awal. Yang ada hanyalah rasa berat yang makin sering muncul, seolah sesuatu mulai bergerak lebih dekat, menagih dengan cara yang tidak lagi bisa ditunda. Awalnya karyawan hanya sering sakit, masuk angin yang aneh, demam tanpa sebab, tubuh lemas padahal pekerjaan tidak lebih berat dari biasanya. Ada yang monti-manta setelah pulang kerja, ada yang mengeluh dada sesak setiap kali malam Jumat lewat. Pak Sastro hanya mengangguk jika diberitahu, lalu berkata singkat, "Ngaso disik, istirahat dulu." Tapi istirahat tidak pernah benar-benar menyembuhkan. Beberapa karyawan mulai berubah sikap, yang dulu cerewet menjadi pendiam,
Yang biasa bercanda kini mudah tersinggung. Seorang pemuda pernah tertidur di dekat mesin pengaduk, lalu terbangun sambil menangis tanpa tahu alasannya. Katanya, ia bermimpi berada di ruangan gelap, dikelilingi bau anyir yang membuat napasnya berat. Yang lain mulai menghilang. Tidak lagi dengan alasan pulang kampung. Tidak ada pesan, tidak ada kabar. Mereka tidak masuk kerja, tidak mengambil gaji, dan nomor mereka tidak pernah aktif lagi. Pak Sastro tidak terlihat mencari. Ia hanya mencoret nama di buku, lalu menggantinya dengan nama baru. Seolah itu hal biasa. Produksi tetap berjalan, bahkan meningkat. Kerupuk terus keluar, pesanan terus datang. Tapi setiap karung yang diangkut terasa lebih berat dari sebelumnya. Bukan karena isinya, tapi karena rasa yang ikut menempel. Para karyawan mulai percaya. Yang diminta dari mereka bukan lagi tenaga. Rasane koyo dikuras, kata seorang karyawan tua. Suaranya pelan, seperti diperas. Dan yang diperas bukan hanya badan. Suatu malam, seorang karyawan tidak pulang. Ia terlihat masuk ke area belakang rumah Pak Sastro, dekat ruangan terkunci itu. Lampu menyala lebih lama dari biasanya. Bau anyir menyebar sampai ke jalan kecil depan rumah. Paginya, karyawan itu tidak ada. Tidak di mes, tidak diproduksi. Namanya tidak pernah disebut lagi. Pak Sastro tampak semakin ringkih setelah malam itu. Jalannya membungkuk, tangannya sering gemetar. Tapi usahanya justru seperti mendapat suntikan. Baru, pesanan melonjak tajam. Cabang-cabang yang hampir kolaps, mendadak kembali hidup. Orang-orang mulai paham, meski tidak berani menyebutnya. Pesugihan itu tidak lagi puas dengan hasil. Ia mulai mengambil sumbernya langsung. Bukan kerupuk, Piuk, Wong, tapi orang-orang yang menggerakkan semuanya. Dan yang paling mengerikan, Pak Sastro tidak lagi tampak sebagai pengendali. Ia terlihat seperti orang yang dipaksa memenuhi hitungan. Setiap wajah pucat karyawan, setiap nama yang hilang siala menyadi, angka yang harus dicukupi agar semuanya tidak runtuh saat itu juga. Wis ora mengkerja, bisik seseorang di gardu ronda. Sudah bukan sekadar kerja. Sejak itu, bekerja di tempat Pak Sastro bukan lagi soal upah, tapi soal apakah seseorang akan pulang dengan utuh. Dan di balik semua mesin yang terus berputar, ada sesuatu yang terus menghitung, menunggu, dan menagih. Lebih dari yang bisa diberikan manusia tanpa harus lenyap satu persatu. Kejatuhan itu tidak datang bertahap, tidak memberi waktu untuk bersiap atau memperbaiki. Ia datang bersamaan. Seperti tali-tali yang selama ini menahan semuanya, dipotong dalam satu tarikan. Apa yang dibangun Pak Sastro selama bertahun-tahun runtuh, hampir dalam hitungan minggu. Cabang pertama berhenti produksi lebih dulu. Mesin sering mati sendiri, listrik bermasalah, karyawan satu persatu tidak masuk tanpa kabar. Truk pengangkut mogok di jalan, dan setiap kali diperbaiki, rusaknya kembali di tempat berbeda. Pesanan yang biasanya mengalir deras, mendadak dibatalkan. Telepon tidak lagi berdering seperti dulu. Menyusul cabang-cabang lain. Gudang kosong, rak-rak tinggal debu, para tengkulak yang dulu antre, kini tidak bisa dihubungi. Ia masih datang hanya penagih. Pak Sastro mencoba bertahan. Ia menjual beberapa aset, memindahkan uang, memohon waktu. Tapi seperti ada tangan tak terlihat yang menariknya kembali setiap kali ia mencoba menyelamatkan satu bagian. Uang habis lebih cepat dari perkiraan, lebih cepat dari logika. Yang paling menyakitkan justru datang dari rumahnya sendiri. Ramamu, yang dulu dibangun dengan penuh rahasia, kini terasa berat untuk ditinggali. Ruang terkunci di belakang rumah tidak pernah benar-benar sepi. Lampunya masih kadang menyala, meski tidak ada lagi ritual yang ia akui. Pak Sastro mulai jarang keluar rumah. Wajahnya kusam, matanya cekung, tubuhnya semakin kurus. Ia seperti orang yang sudah lama tidak tidur, tapi tidak bisa bermimpi lagi. Suatu pagi, warga melihat truk derek berhenti di depan rumahnya. Barang-barang diangkut keluar. Mesin-mesin yang dulu dibanggakan, kini diperlakukan seperti besi rongsok. Tidak ada perlawanan. Pak Sastro hanya berdiri di depan pagar, menunduk, tangannya gemetar. Wis entek, gumamnya pelan. Sudah habis. Warung kerupuk udang di pinggir sawah itu akhirnya tutup. Tidak ada pengumuman, tidak ada pamitan. Pintu dikunci, dan karung-karung yang tersisa dibiarkan membusuk di dalam. Bau anyir yang dulu muncul tiap malam Jumat kini seperti menetap. Bahkan siang hari, karyawan yang tersisa memilih pergi. Tidak ada yang mau tinggal, tidak ada yang mau menoleh ke belakang. Nama Pak Sastro kembali dibicarakan di gardu ronda, tapi dengan nada yang berbeda. Bukan takut lagi, melainkan kasihan yang bercampur ngeri. Karena kejatuhan itu terasa terlalu rapi, terlalu bersih. Seolah semua yang pernah diberikan kini diambil kembali tanpa sisa, tanpa negosiasi. Dan Pak Sastro,
yang dulu berdiri di tengah arus kekayaan, kini hanya menyisakan satu hal yang tak ikut runtuh: rasa bersalah yang tidak bisa dijual, tidak bisa digadaikan, dan harus ia bawa sendirian, menunggu akhir yang belum juga datang. Setelah semuanya runtuh, Pak Sastro tidak langsung menghilang. Ia masih ada di kampung itu, berjalan pelan di jalan yang dulu sering dilewati truk-truk miliknya. Bedanya, kini tidak ada yang menoleh dengan hormat, bahkan sekadar menyapa pun orang-orang ragu. Rumah mewahnya dijual, harganya jauh di bawah nilai bangunan, tapi tetap tidak ada yang benar-benar ingin membeli. Ada yang datang melihat, lalu pulang dengan wajah pucat. Katanya, rumah itu terasa berat, seperti menyimpan sisa napas orang lain. Akhirnya rumah itu kosong, pintunya digembok, dibiarkan menjadi bangunan bisu di tengah kampung. Pak Sastro mencoba hidup seperti orang biasa lagi. Ia datang ke tempat produksi orang lain, menawarkan tenaga, datang ke toko-toko, ke gudang, bahkan ke pasar, menunduk, bicara sopan. "Saya bisa kerja apa saja," katanya. Jawaban yang ia terima selalu sama, meski diucapkan dengan cara berbeda. "Nanti kami kabari," atau "tempat kami sudah penuh." Ada yang mengenal wajahnya, lalu pura-pura tidak ingat. Ada yang benar-benar takut. Nama Pak Sastro sudah terlalu lekat dengan hal-hal yang tidak ingin didekati. Yang paling menyakitkan, tubuhnya pun tidak lagi sekuat dulu. Tangannya sering gemetar, napasnya pendek, dan malam-malamnya selalu terbangun dengan keringat dingin. Bau anyir itu masih kadang ia cium sendiri. Entah dari mana asalnya. Di gardu ronda, kisahnya kini diceritakan sebagai peringatan. Bukan dengan suara keras, tapi dengan nada pelan yang menekan, tentang seorang juragan yang terlalu cepat naik, lalu jatuh, tanpa sempat berpegangan. "Saiki dheweke malah ora ana tinggelem jupuk," kata seseorang. Sekarang dia malah tidak ada yang mau menerima. Pak Sastro sering duduk sendirian di depan rumah kosongnya, menatap sawah yang dulu menjadi saksi awal semuanya. Tidak ada lagi kerupuk, tidak ada lagi mesin, hanya angin sore yang lewat, membawa suara desa kembali ke bentuk semula. Ia pernah berkata pada seseorang, dengan suara hampir tidak terdengar, "Yen wektu iso dibaleke," jika waktu bisa diputar kembali. Tapi di jagat demit, tidak ada yang benar-benar bisa kembali seperti semula. Pesugihan tidak hanya mengambil kekayaan saat pergi, ia meninggalkan bekas, nama yang tak lagi dipercaya, tubuh yang tak lagi kuat, hidup yang tersisa tanpa tempat berpijak. Dan begitulah kisah Pak Sastro berakhir, bukan di penjara, bukan pula mati mengenaskan, tapi hidup dalam keadaan yang lebih menakutkan. Hidup sebagai orang yang pernah punya segalanya, lalu ditolak oleh dunia kerja, oleh tetangga, bahkan oleh harapannya sendiri.